Kalau dulu lampu juga terbatas lah ya, jadi nggak terang seperti sekarang di mana-mana lampu. Terus ruangannya pun tidak seperti sekarang, jadi agak gelap-gelap gitulah di lorong-lorongnya juga sama bangunannya bangunan dulu, bangunan Belanda. Oh, oke. Terus rumah sakitnya juga nggak seramai sekarang ya. Suasananya masih banyak pohon, masih sepi, pasiennya nggak terlalu banyak, jadi menyeramkan aja lah kalau zaman dulu gitu. Kamu itu katanya diomongin teh nggak denger. Udah berkali-kali diomongin, kamu nggak denger aja. Kan saya udah bilang, jangan tidur di ruangan selain di gedung ini. Itu ruangan kenapa nggak kita pakai? Karena banyak hal-hal kejadian, maka ditutuplah, dipindahinlah ke kamar kedua itu. Karena yang ke satu kan banyak gangguan. Terus kata ibu tuh tahu nggak kenapa? Karena di bawah bangunan itu tuh ada speed tank pembuangan darah ke. Jadi pas itu saya dinas malam terakhir, sama saya juga capek karena udah pasiennya banyak gitu ya. Nah, saya tidur lagi di situ karena saya nggak mau keganggu nih, terlelap, capek lah. Itu semua nyari saya karena posisinya pasien lagi banyak, otomatis butuh tenaga. Kita jam 4 subuh ya. Jadi begitu carilah mereka tuh nyari saya, kemana katanya? Pasti nggak salah, pasti tidur di situ katanya. Terus tahu nggak, cina malam nyari kamu. Di situ aku lihat ada kuntilanak, rambut panjang sampai ke bawah, pakai baju putih. Terus dia gendong bayi. Dia lagi gendong bayi karena bayinya nangis. Halo pasukan Lentera Malam, udah lama banget nih kita nggak ngangkat cerita rumah sakit. Dan kali ini kita dapat cerita dari salah satu narasumber atau mantan perawat rumah sakit di tahun 1986-an lah. Jadi gue penasaran banget nih, dulu itu gimana sih suasananya dan ada kejadian apa sih? Pastikan banyak perbedaan antara rumah sakit dulu sama rumah sakit sekarang. Jadi langsung aja kita bahas kisah dari perawat di tahun 1986 di Saksi Misteri by Lentera Malam. Oke guys, di sini udah ada narasumbernya, namanya Ibu Yati. Bu, apa kabar Bu? Baik, Baik ya Bu ya. abang, ya. Nih Bu Yati ini pernah menjadi perawat dari tahun 86 nih Bu ya. Nah, boleh diceritain nggak Bu, suasana dulu itu seperti apa sih Bu? Pada saat menjadi perawat rumah sakitnya itu seperti apa? Jadi kejadiannya kalau dulu itu nggak seperti sekarang. Kalau dulu lampu juga terbatas lah ya, jadi nggak terang seperti sekarang di mana-mana lampu. Terus ruangannya pun tidak seperti sekarang. Jadi kalau dulu mah tempatnya agak gelap-gelap gitulah, di lorong-lorongnya juga sama. Di antara ruangan satu dengan ruangan kedua, tiga itu cuma lampunya kecil-kecil, jadi suasananya masih banyak pohon, masih sepi, pasiennya nggak terlalu banyak, jadi menyeramkan aja lah kalau zaman dulu gitu. Beda lah ya Bu Beda ya. dengan zaman sekarang yang segala ada. Terus dulu juga kita nggak punya yang namanya HP, masih baru punya telepon. Telepon ya. Telepon zaman dulu ya. Makanya Inggrisnya telepon. Telepon. Terus iPhone. iPhone ya. Kalau Bukan iPhone. iPhone. ya Oke. iPhone. Terus dulu juga kalau panggil pasien itu pakai pager. Mau manggil dokter. Dok, di ruangan gawat atau apa, pakai pager dulu, apa sih namanya, pasti perawat yang dulu tahu yang di ruangan. Jadi kayak pager, nanti oh iya, nanti dokternya nyamper, kalau posisi dokter lagi di mana juga pakai itu aja. Jadi dipanggil nanti posisinya, nanti terus kadang kita juga lagi nonton, pernah nih kejadian lagi nonton, kita juga sama dikasih satu yang perawat yang bagian bagian operasi, nanti sama lagi ini nama itu disebutin. Nanti kita lagi nonton nih banyak dengan temen, kalau lagi apa nyantai ya, nanti sebut Pak Dadang nih tolong ada panggilan darurat, operasi di ruangan mana Mbak.
kita bubar nonton, jadi nggak jadi. Pakai Oke. alat dulu pager Iya. namanya tuh. Terus antar ruangan dengan ruangan kita pakai iPhone sesuai nomor. Nanti kita panggil nomor berapa, nomor berapa. Jadi nggak seperti sekarang. Terus telepon pun sama dulu. Teleponnya hanya antar mana ke mana lah dulunya, nggak terlalu yang familiar sampai sekarang. Hanya segitu aja sih. Oke. Perbedaannya sangat jauh Sangat sekali. jauh ya Bu ya. Nah, ada gak satu cerita yang Ibu tuh masih inget sampai sekarang detailnya? Yang bikin saya masih terngiang yang sampai saat itu, saya dinas waktu di rumah sakit, di swasta itu ya. Itu pasiennya kan, saya rawat, saya tahu sehari-harinya dia gitu ya. Jadi saya sampai saat ini terbayang-bayang ternyata dia posisinya dia udah nggak ada tuh ya, terus kekabarkan dia nggak ada, tapi dia masih menemuin saya gitu ya. Hanya itu aja sih yang bikin saya sampai saat ini masih terbayang, terngiang-ngiang, hanya itu aja, di rumah sakit itu aja. Ada ya nanti Bu Ada, ya. Nanti iya. diceritain lengkapnya ya Bu ya. Iya. Oh ya, untuk lokasi rumah sakit ini di mana nih Bu? Kalau yang ini di Bandung, Kota Bandung. Di Kota Bandung ya? Iya, Oke. yang kejadian Pak Ahmad ini. Oh. Iya. Dan nanti juga ada beberapa rumah sakit juga ya? Iya. Nah, kejadiannya yang bakal diceritain nih Bu ya. Iya. Oke, buat teman-teman yang penasaran, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kalau pengen jadi narasumber di Lentera Malam, DM aja ke Instagramnya Lentera Malam, atau bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini. Oke, sekali lagi, pasukan Lentera Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Ibu Yati, tonton video sampai habis, dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri, kita mulai. Itu saya masih sekolah di sekolah perawat kesehatan. Saya lulusan 86. Waktu yang pertama di tahun 84 itu kita belajar dulu ya, mulai belajar pendidikan kalau dulu sebutnya. Terus di tahun kedua kita mulai praktek, yaitu di salah satu rumah sakit. Jadi kita prakteknya dibagi dua. Jadi kita siswanya semuanya adalah 50 orang. 25 kita di rumah sakit, 25 itu di puskesmas. Tapi nanti kita rollingnya gantian. Iya. Ya. Waktu itu saya kebagian dinas di rumah sakit. Kelas 2 waktu itu. Terus rumah sakit ini posisinya pinggiran Kota Bandung ya, bukan di dalam, di pinggir Kota Bandung, di bukit. Di bukit? Iya, di bukit di bawah kaki gunung lah gitu ya. Tempatnya memang enakin lah. Tapi bangunannya bangunan dulu, bangunan Belanda. Oh. Terus rumah sakitnya juga nggak seramai sekarang ya. Kalau zaman dulu tuh lampu nggak kayak sekarang terang-terang. Kalau dulu tuh redup-redup ya di antara itu. Waktu itu saya dinasnya di ruangan ibu dan anak. Jadi setelah dia melahirkan di ruangan partus, ya udah melahirkan, baru dimasukkan ke ruangan ibu dan anak. Iya. Terus untuk bayinya sendiri dia dipindahkan di ruangan khusus bayi. Jadi kita dua ruangan yang sama kita sebagai siswa tetap jadi kita seolah-olah kita kerjanya di sini ya gitu, ke ruangan anak ya gitu. Oh iya. Di dua. Fleksibel ya Bu? Ya. Siswa itu kerjanya itu nggak seperti karyawannya ya. Jadi kita hanya siswa, terus sesuai dengan siswa hanya membantu petugas ya. Terus kita udah mulai dikerja dinas pagi 2 hari, siang, terus malam. Sama kita di rolling, kalau jam 7 sampai jam 2, dari jam 2 sampai jam 9, dari jam 9 sampai jam pagi lagi jam 7. Oke. Ya. Terus kita pun yang pertama kita 2 hari, kita dengan 2 teman ya, jadi di setiap ruangan itu kita dibagi 2 orang. Di situ saya kebagian dengan teman saya, namanya Siska. Terus sebelum kita kerja itu kita dikasih tahu dulu sama kepala ruangan. Nanti tugas kita tuh apa? Kita udah dikasih jadwal 2 hari sore, pagi, sore, malam.
Terus tugas kita apa? Kita suruh nyelaber, bersih-bersihin tempat tidur, kayak kayak apa perbeden ya kalau dulu perbeden, terus mandiin pasien. Terus kalau infusnya habis, paling sama kita diganti. Terus kita juga ditugasin untuk suhu badan kayak gitu ya. Jadi nggak yang ringan-ringan lah ya. Waktu dua hari kita nggak ada jadi masalah. Terus hari itu besoknya kita hari ketiga keempat dinas siang. Dan dimulai di hari kelima kita mulai dinas malam. Waktu itu kita dinas malam dengan teman yang sama, Siska. Waktu itu kan kita dikasih ruangan, jadi di situ ada ruangan untuk perawat di depan. Di situ ruangan perawat tuh mana ada meja, ada kursi, biasa kursi untuk kalau dokter udah dia visite, dia ngobrol di situ dengan dokter apa-apa di situ di ruangan yang pertama. Terus di belakangnya dari ruangan itu nanti ada ruangan lagi untuk perawat senior tidur di situ, ada bidan, ada kan berdua ya. Tugas dinas malamnya ada perawat, ada bidan, sama di ruangan yang tempat tidur ke-1. Terus kita sebagai siswa di ruangan ketiga. Jadi kita dikasih ruangan untuk tidur. Waktu itu bidannya bilang gini, jadi sebelum dokter visite itu pasien udah pada dimandiin. Nanti jam 5 mandiin pasien ya, katanya. Ngambil airnya ke belakang. Jadi di gedung, tapi kita bukan di gedung, di belakang pinggir ada koridor, kayak gitu jalan. Jadi jalan lagi dari situ. Ya kata saya gitu. Saya tidurlah dengan teman. Teman tidur kan kita di ruangan yang kedua itu pakai kasur ya. Jadi kasur kecil, kita tidur di situ. Teman saya tidurnya, Siska tidurnya menghadap ke tembok. Yeah. Kalau saya tidurnya menghadap ke pintu. Tidurlah kita di situ. Tiba-tiba udah malam, saya tidur tuh posisi kan tadinya saya udah balik ke pintu nih ya. Karena saling membelakangin tidurnya sama Siska. Maksud saya mau berbalik ya, mendepat ke depan Siska itu. Begitu saya lihat, tangan saya nggak sengaja gini dulu kan. Kalau mau berbalik tuh tangannya gini. Benar. Ya, begitu begitu saya gini, tangan sayanya kena lantai. Maksudnya kosong posisi sebelahnya. Teman tuh saya tuh kaget kok teman saya nggak ada. Dari situ saya duduk. Terus bayangan saya, aduh, dia ke dapur udah duluan. Maka saya mengikutilah keluar dulu. Keluar, saya keluar gedung yang saya tempat praktek itu, di kamar perawatan itu, saya keluar, saya ke dapur. Di dapur itu ada nenek-nenek, aktivitas biasa ibu-ibu. Masak air, posisinya dia menghadap ke belasan, jadi membelakangi saya. Yeah. Tapi di situ ada pintu aja. Terus saya tanya, waktu itu nenek-nenek sekitar 75 tahun. Dia pakai kebaya, segini kebayanya, dipasangnya segini. Terus ke bawahnya dia pakai samping kemben ya gitu ya. Terus rambutnya biasa nenek-nenek zaman dulu suka diikatnya kayak pakai kat gitu ya, digelung-gelung gitu. Saya tanya, Bu, kata saya, ada teman saya nggak kesini? Dianya diem aja. Terus barangkali dia lagi masak itu nggak kedengeran, saya kencengin. Bu, kata saya. Ada teman saya nggak kesini, kata saya gitu. 3 kali saya ngomong, tiba-tiba dokter jaga di belah sini datang. Nah, lagi apa dek, katanya gitu. Ini dok, kata saya mau cari teman. Kenapa malam-malam cari teman kamu? Ya ini saya lagi ngobrol sama ibu ini mau nanyain. Ibu yang mana, kata dokter. Yang ini. Begitu dokter lihat, saya lihat. Jadi posisi dapur tadi yang tadinya terang jadi gelap. Otomatis saya kaget, dokter kamu karena saya belum selesai mau menjerit atau apa ya. Ini sama dokter saya ditarik. Ayo lari katanya. Larilah saya. Begitu lari saya masuk ruangan. Terus kenapa sih teman tuh sampai pergi kemana gitu? Apa dia ke air atau kemana? Saya tuh duduk lah. Begitu saya duduk di atas tuh kan di depan itu ada jam tangan, jam dinding. Terus udah gitu saya lihat, lah baru juga jam 3:38 lah gitu ya. Oh masih malam. Dari situ saya duduk aja sambil di meja itu. Sambil nyatet-nyatet apalah gitu ya. Nunggu sampai 4:30. Udah 4:30 saya lihat, saya maksudnya mau ke kamar saya lagi karena siapa tahu teman saya udah balik lagi ke situ.
Begitu saya lewat kan ke kamar pertama itu yang bidan itu yang Iya. dengan dokter senior, yang perawat senior itu. Begitu saya masuk, teman saya ada di situ loh. Saya bangunin, "Bangun," kata saya teh. "Oh iya," kata. Saya cerita, "Kamu kenapa pindah kamar, kok nggak dibawa Iya, aku iya. sendiri," kata saya itu. Ya udah sambil ngambil air, kita jalanlah ke koridor itu yang mau ke dapur. Menuju dapur itu saya ngobrol sama dia. "Kenapa kamu nggak ngajak aku?" kata saya teh gitu. "Jadi aku tidur sendiri," gitu. "Gini," katanya, "aku juga saya kira kamu," katanya. "Jadi waktu tidur," katanya, "saya menghadap ke tembok itu, ada yang niup telinga saya, tiup. Pertama saya kira kamu, saya giniin," kata muka saya. Semakin saya diem, ternyata dia niupnya semakin kenceng gitu, kenceng. Dia berbalik, maksudnya mau mukul saya. Diem maksudnya gitu. Pas didiem, lihat posisi saya tidurnya masih menghadap ke pintu tadi, ke luar ya. Otomatis saya takut, larilah katanya saya pindah gitu. Itu yang Oke. ya Itu yang pertama ya? yang pertama di malam pertama saya dinas malam. Besoknya saya malam lagi kan, dari jam 9 sampai pagi lagi jam 7 dengan teman yang sama. Itu saya masih lagi di situ dinas malam. Waktu itu kan kalau di ruangan anak ya, ruangan anak itu kita dikasih dulu ada jalan. Ini ruangan kita ya, ruangan bersalin ibu dan anak. Nanti seberang jalan itu ada lorong ya. Di lorong itu baru ada di sananya seberangnya itu ruangan bayi di sana. Nah, di situ pun dijaga sama perawat senior 2 orang. Di situ kita duduk nih sambil gulung-gulung kapas ya kalau dulu untuk nyuntik pasien. Kan gulung-gulung di situ. Tiba-tiba ibu bilang, bu bidannya sama salah satu bidannya bilangin, "Dek, nanti ambil hasil lab ke atas," katanya. Karena tadi ada pasien baru. Jadi kalau pasien baru ada kan periksa lab, nanti hasilnya malam nanti ambil katanya gitu. Oh iya, sebelum kita selesai kan pintunya kita terbuka nih. Terdengar di situ, di seberang situ bayi nangis. Kenceng semua pada ngedengerin perawat senior, bidan senior, saya dengan teman. Kata si perawat yang senior, "Kenapa itu cenah di ruangan situ kok ribut bayinya? Coba lihat, Dek, takutnya nanti perawatnya pada tidur," kata gitu. Maka ya nanti dari situ nanti kamu ngambil hasil lab ke atas sana ya. Kita ke sana aja nyebrang, terus kita muter kan posisinya letter L, jadi kita berputar letter L, pintunya karena pintunya bukan menghadap ke jalan tapi di belakang jalan ya. Kita putar dulu, itu masih selama kita dengar jalan tuh kita dengar. Jadi kita dengar, perawat yang 2 itu juga dengar dengan bidan senior, kita juga masuk ke sana. Ketuklah pintu, diketuk-ketuk, "Punten, punten," kata saya gitu, "permisi," kata saya. Begitu dibuka pintu, ya katanya, "Ada apa?" kata perawat. Ternyata perawat itu yang 2 orang ya, yang satu lagi ngeganti popok bayi, yang satunya lagi ngasih susu dot bayi. Jadi duanya lagi aktivitas dong. "Ada apa?" katanya. "Ibu, katanya tuh bayi pada nangis," kata saya tuh ke ruangan itu tuh. "Mana?" katanya. Pas dilihat sama kita memang kan pintunya agak kelihatan lah ke sana ya posisinya. Memang bayinya semua pada tidur gitu, jadi nggak ada yang nangis. Nggak ada satupun. Terus bidannya juga marah, kayaknya kan nganggapnya kita nggak kerja lah barangkali gitu ya. Kalau memang dia nangis itu nggak mungkin, karena kan kalau rumah sakit steril kan, untuk bayi itu steril. Terus ini kacanya juga tebal-tebal, nggak akan mungkin kedengar keluar katanya gitu, kata dia tuh. Ya udah kita permisi, ya udahlah kita mau ke laboratorium itu. Tapi bukan bayi yang lagi dirawat itu? Enggak. Jadi nggak ada yang nangis aja. Jadi kedengaran di luar itu kayak yang nangis rame, tapi setelah kita datangin ke sana nggak ada yang nangis gitu. Tapi kita tuh ya udahlah, kita jalan lagi keluar ke koridor yang mau ke atas itu, yang mau ngambil hasil lab. Kita ngobrol nih dengan teman Siska itu, dengan berdua dengan Siska jalan lagi ke atas karena mau ngambil hasil lab. Begitu kita jalan ke atas, kita jalan, kan posisinya naik nih, kan rumah sakit kita itu berbukit ya, bukan berarti lantai 2, tapi satu ruangan-ruangan yang banyak. Di situ ada ruangan UGD, ada ruangan laboratorium, atau semua ada di situ, jadi di atas. Jadi posisinya kita naik ke atas nih.
Begitu kita naik ke atas, tiba-tiba di belakang ada bed ya, bed yang di UGD yang ada rodanya itu. Iya. Ya, di belakang berbunyi. Jadi kita jalan itu dia berbunyi di bawah, guluduk, 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 ngikutin kita. Terus kita itu nggak noleh, tapi saya tarik teman saya minggir, kata saya, maksud saya dengan teman ngasih jalan lah buat dia sampai nggak keganggu. Iya. Tapi nggak, bukannya maju, dia begitu kita kasih jalan, dia tetap posisi di situ, berhenti. Kita jalan lagi dong, jalan lagi sama teman, kan posisinya gini ya. Di sini baru jalan lagi dia, geruduk, 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 mengikuti kita lagi. Tapi dia berhenti lagi di sini. Terus saya juga dengan teman nggak ngeh, saya geser lagi, maksud kita supaya dia jalan lagi lah gitu. Ternyata enggak, begitu kita ketiga kali, kita sampai udah posisi gini nih jalan. Naik lagi ke atas ketiga kalinya, di yang tadi dia berhenti, maju lagi, geruduk, 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 geruduk. Saya dengan temen nyangka, ini yang ngusilin teman kita yang di ruangan lain dong. Iya. Ya gitu. Kesel, begitu kita mau balik arah ke belakang, ternyata posisi bed itu posisinya gini. Gini itu kalau ada teman saya ada yang ngusilin, berarti otomatis dia lihat larinya kemana kita kelihatan. Ini nggak kelihatan. Terus yang bednya juga posisinya diem. Bayangin ini tinggi dong Bang, gini. Otomatis dia terjatuh gitu. Harusnya. Ya, ini enggak, posisi gitu diem, terus nggak ada orang. Dari situ saya dengan teman lari terus ke laboratorium. Saya bilang, Papa tolong buka pintu. Dibukalah sama bapak itu yang pegang laboratorium. Ada apa katanya? Pak, itu ada yang ngikutin kita. Siapa, mana? Dia tutup pintu. Ya itu Pak, dilihatin dia sama bapak itu. Saya dengan bertiga itu lihat. Dilihat dari gordeng itu, dilihat. Masih ada itu posisinya. Bed yang tadi, dia posisi di situ, posisinya masih tetap situ, diem. Dia bingung, Pak, saya takut, kata saya, gimana nanti saya pulang, pasti kan posisinya pulang ke situ. Udah, kata bapak, diam dulu sini, katanya, duduk aja dulu sini, kata si bapak pegawai lab itu ya. Iya. Minum dulu katanya, minum aja, kita duduk berdua. Udah tenangin aja, nanti diantar sama bapak. Ya udah, kita tuh duduk di situ. Sambil nunggu, udah selesai hasil lab nih, katanya, yuk ke bawah. Begitu saya turun dengan bapak, udah nggak ada bednya. Kalaupun diambil orang lain, bednya itu pasti berbunyi lah. Kan berbunyi guruduk-guruduk gitu ya. Apalagi kan posisinya sepi lah. Tapi sebelum itu bapak itu di lab bilang gini, Neng katanya, kalau ada kejadian ini jangan bilang ke teman-teman yang praktek yang lain. Nanti semua pada takut katanya. Yang namanya di rumah sakit selalu ada seperti gini, kata gitu, kata petugas labnya tuh. Udahlah, kita tuh dari situ pulang, otomatis bayangin ke situ lagi. Gimana kebayangnya? Kita yang udah di situ, di lorong itu juga yang kita lewat. Ini saya udah dari situ udah nggak punya rasa malu, dipeluk aja si bapak laboratorium laki-laki karena kita takut. Jadi saya peluk si bapak, terus temen juga sama, bapak takut-takutnya. Udah nih nggak apa-apa, sambil kita merem-merem lah gitu sampai ke ruangan karena memang si bednya udah nggak ada. Itu di kejadian kedua. Tapi kalau misalkan bed itu rodanya itu bisa ditahan? Iya, bisa. Ada remnya. Ada remnya memang? Ada remnya. Okay. Makanya kalau itu kan pasti direm dulu dong. Iya. Posisinya. Tapi ini nggak ada, jadi tiba-tiba diem aja. Otomatis ribet lah kalau ada orang yang mau usilan itu pasti kelihatan orangnya. Pasti dia ngerem dulu, posisinya kan pasti direm, kaki juga sama bisa. Terus orang yang itu pasti lari kelihatan. Ya, ini nggak ada orang, posisinya udah aja diem aja kayak gitu. Gitu. Ya jadi karena udah lepas malam, kita kan udah biasanya kalau udah di malam itu kita ada lepas malam, terus kita istirahatlah di asrama. Terus besoknya hari ke-8 ya, kan ke-6 saya terus lepas malam, hari 8-nya saya dinas pagi. Terus dinas pagi itu saya beda lagi ruangan, ganti lagi posisi ruang di rolling. Jadi saya di waktu itu di perawatan ruangan wanita, di perawatan wanita.
tadinya saya nggak percaya mistis yang Oh, oke. ya yang namanya santet atau apa ya. Tapi saya dinas di situ saya melihat sendiri gitu. Kenapa ini Bu pasiennya? Jadi gini, waktu itu kan pasiennya tuh udah dirawatnya udah 3 hari. Saya itu datang ke 3 hari. Ke hari pertama saya dinas pagi. Sebelum-sebelumnya teman saya itu yang lepas dari situ ya, jadi tukeran kita. Dia cerita, ada pasien katanya nanti ada pasien yang suka malam jam 6 itu dia suka jerit-jerit. Nah, itu yang dinas siang sampai. Terus nanti dilanjut yang dinas malam. Dia tuh dia sama jerit-jerit sampai setelah subuh, sholat subuh, menjelang subuh ya, dia berhenti. Terus yang paginya otomatis saya. Kalau saya tuh diem, dia yang diem, nggak mau makan, nggak mau apa, lemes. Terus saya lihat statusnya ya, di situ kan dokter suka ngobrol. Nama pasiennya tuh Ani, usianya 18 tahun. Jadi dokter pernah ngobrol, kenapa ya ini udah 3 hari nggak ada perubahan, semakin memburuk ini pasien. Terus udah gitu dia nggak mau makan, terus hasilnya bagus gitu. Tapi setiap kalau dia kasih makan nih sama dokter ya, sama suster kan harus makan. Karena dia nggak mau makan, otomatis diinfus. Tapi ada obat yang dimakan. Jadi setiap obat yang dimakan, maaf ya Bang, setiap obat dimakan nanti dia muntah darah. Tapi nggak terlalu banyak. Dia nanti dikasih obat yang siang, gitu lagi muntah lagi. Tapi dia posisi tidur. Nanti udah gitu, dia udah menjelang sore ya. Saya udah pulang nih operan. Terus yang menjelang sore cerita dia, jerit-jerit sampai malah sakit ini, dada sakit gitu, sampai dia jerit-jerit. Sampai terus sampai malam. Nanti menjelang subuh gitu aja tiap hari, 3 hari berturut-turut. Iya. Nah, terus dokternya gini, kayaknya ini harus di ronsen deh, karena dia ngeluarin batuk darah ya. Jadi setiap jadi dokter otomatis dia ini pasti TBC lah gitu. Maka di ronsen lah hari ketiga. Diantarlah sama kita yang pagi itu ke ruangan di ronsen, diantar, bisa di ronsen, udah selesai. Itu hasilnya nggak hari itu. Jadi tunggu ya besok. Nah, besoknya saya masih pagi juga. Jadi begitu pagi hasil labnya udah datang. Oh iya, pasiennya itu kan di ruangan kelas ya, kelas 1, jadi dia sendiri dirawatnya. Yang lainnya ada, tapi dia khusus di ruangannya khusus sendiri karena ya barangkali orang tuanya mampu lah ya. Jadi nggak dibawa dengan yang kelas 3 lah gitu, yang di baraknya banyak gitu ya, berjejer-jejer. Udah gitu dokter lihat kalau baca hasil lab itu hasil ronsen itu kan kertasnya dulu nih, hasilnya dulu. Maka dokter baca lalu hasilnya. Enggak ada apa-apa, ini hasilnya bagus. Enggak ada aplek, enggak ada apa katanya. Otomatis si hasil yang kertas yang gedenya itu, yang hitamnya itu, yang hasil ronsennya itu otomatis disimpanlah di kaca. Di tempat yang segi 4, nanti di belakangnya ada lampu. Jadi nanti dihidupin baru kelihatan. Begitu kan enggak ada apa-apa kan. Begitu diliatin di situ saya sendiri yang namanya di ronsen itu otomatis terus dibuka ya bajunya. Di situ ada peniti yang kayak kalung berjejer di sini. Si pasien itu. Saya juga baru lihat ya, ternyata saya nggak percaya kayak gitu. Tapi saya lihat sendiri. Di situ ada beberapa suster, terus beberapa orang yang dinas pagi semua pada lihat. Coba panggil katanya kata dokter, tuh panggil ke keluarganya. Dipanggillah keluarganya, ibu dengan bapaknya. Dia cerita dokter, ibu katanya ini kayaknya nggak bisa diobatin di sini deh, karena hasil labnya bagus, hasil lab bagus, hasil ronsennya bagus, tapi di sini katanya saya lihat ada ini, ibu lihat deh, ibunya lihat. Terus apakah anak ibu ini yang namanya Ani itu ada pernah apa gitu ya masalahnya? Terus dokter nanya juga, apakah di belakang-belakangnya ada masalah apa sering sakit begini atau gimana? Iya katanya waktu mau menjelang mau ke sini aja dia kan ujian dia kelas 3 SMA. Jadi mau menjelang ujian lah ya. Terus dokternya bilang, "Gak bisa ini di sini," katanya. "Gimana aja bagusnya ini kayaknya ke orang yang khusus ya menangannya kayak gini." Kayak gitu. Terus kata ibu, "Ya, jadi gini Dok," kata si keluarganya cerita. Waktu itu ada anak laki-laki senang ke anak saya waktu itu. Terus anak saya kurang seneng, terus ditolak secara halus lagi.
Oke. Karena dia kan nggak mau barangkali. Terus berapa minggu kemudian datang lagi laki-laki itu. Datang lagi memaksa ingin nikahin anak saya. Otomatis saya tolak karena udah ujian nih kelas 3 SMA. Jadi dari situ anak saya udah mulai nggak mau sekolah, mulai demam. Setelah laki-laki itu datang karena kita tolak, besoknya gitu. Jadi anaknya udah mulai murung, nggak mau sekolah, terus demam, kerasa ini, kerasa itu. Maka saya bawalah ke rumah sakit. Dari situ bukannya tambah bagus, tambah penyakit sakitnya tambah drop kayak gitu. Ya. Itu kayak berbentuk kalung aja. Ya, gitu. berupa kalung. Berarti banyak dong, Bu. Banyak di sini yang kayak peniti yang disambung-sambung gitu ya, jadi banyak. Kayak di sini. Dia kan selalu mengeluh kalau malam nyeri gitu, sakit. Ya kalau ini sakit gitu sambil nangis. Terus kalau ini enggak, cuma ini aja dia bilangnya sakit gitu. Terus kalau dikasih obat, kasih apa, ngeluarin gitu darah gitu ya. Yang itu ya maksudnya. Udah kejadian kayak gitu, udah dia ngobrol sama dokter. Dia menjelaskan bahwa ada laki-laki yang suka ke dia, terus dia tolak kayak gitu ya. Udah kayaknya dia udah dikasih pengarahan sama dokter, dia ngerti lah. Akhirnya pasiennya dibawa pulang ke daerah Sukabumi karena alamatnya orang Sukabumi gitu. Jadi bukan secara medis lah gitu. Jadi itu di luar medis, dia pun mengerti keluarganya. Dan nggak tahu kabarnya gimana itu? Enggak, udah nggak lagi kan, udah itu juga saya udah nggak siswa di situ lagi, maksudnya udah, itu kan waktu itu kelas 2 nih, udah menjelang kelas 2 udah selesai, itu sudah selesai, saya praktek, udah saya balik lagi ke asrama, terus kita udah mulai belajar lagi, pendidik lagi. Kita kan ada sistemnya gini Bang, kalau untuk siswa itu 6 bulan kita pendidikan, 6 bulan kita praktek gitu. Itu udah selesai prakteknya, terus di tahun 86 saya udah mulai kelas 3 tuh. Waktu itu kelas 3 kita ada tugas lagi dari sekolah. Karena kita udah kelas 3 itu otomatis padat lah kita dikasih tugas-tugasnya. Waktu karena saya kelas 3 beda lagi rumah sakitnya. Jadi kita tuh perawat itu diwajibkan kita harus nolong ibu bersalin itu 15 orang. Saya sebagai siswa, 1 orang itu 15 pasien yang melahirkan. Oke. Ya, kalau dikasih prakteknya itu 1 minggu. Terus kalau laki-laki itu di ruangan UGD untuk jahit, kecelakaan atau apa gitu. Jadi kita semua itu di rumah sakit yang sama di pinggir kota Bandung. Jadi bukan di kota Bandung. Ya, dia di situ kita melahirkan ibu yang bersalin. Sama waktu itu kan dinasnya pagi, kita sama lagi di sip-sip lagi. Jadi kita dibagi nih berapa orang kan, sekitar anaknya kita 25 orang. Dibagi berapa dalam seminggu itu ada yang dinas pagi, berapa orang, siang berapa orang, malam berapa orang. Itu sama dari jam 7 sampai jam 2. Nanti sip lagi jam 2 sampai jam 9, jam 9 sampai jam pagi lagi jam 7. Jadi perawat itu segala dikerjain lah gitu. Kalau dulu kan nggak ada pasien sistem KB ya, jadi yang melahirkan itu dengan spontan, lancar ya gitu. Kita betul-betul yang menolong pasien ibu melahirkan tuh begitu lahir bayi, kita pegang bayinya, ditolong, udah gitu kita potong tali pusat antara plasenta dengan dengan bayi, kita potong. Bahkan dulu dipotong guntingnya gunting yang kayak gitu, gunting dapur? Bukan, maksudnya guntingnya, tapi maksudnya yang nggak kayak sekarang karena kita banyak ya, pas steril karena kita kan yang nolong praktisnya banyak. Tapi alhamdulillahnya sarehat lah sampai sekarang. Aman-aman. Terus pakai talinya, pakai dulu pakai tali. Jadi begitu antara plasenta kita diklaim nih ya, ini ibunya melahirkan. Ini ada plasenta kan, di sana ada tali pusat ke bayi. Nah nanti antara bayi dengan plasenta itu kita ada jarak nih. Nanti kita gunting. Di sini kan masih ada klem. Maka kita pakai tali dulu, pakai tali yang steril lah ya, ditali dulu. Nanti yang ini kan diklaim ya, karena nanti kalau nggak masuk lagi plasentanya, diklaim lagi, nanti dipakai jepitan gitu. Kita nurus dulu bayinya dong.
Nanti dilihatin, "Ibu anaknya perempuan atau laki-laki?" Sesuai jenisnya. "Oh iya." Nanti urus dulu bayi nih. Berat badan, tinggi bayi berapa, terus kakinya lebar panjang berapa, lingkar kepala berapa. Jadi betul-betul bayi dulu, terus dulu bayi itu dimandiin. Kalau sekarang nggak boleh kan. Ya dulu dimandiin dulu, bayi itu betul-betul bersih kan. Udah bayinya bersih, nanti dibedong lah, pakai bayi khusus dibedong bayi. Nanti tangannya ibu dengan kasih tanda ini, ring. Ring ibu dengan ring bayi. Bayi seperti ibu siapa Tini atau ini Tini gitu. Bayi Iya, iya. Tini ya apa jadi nggak ketukar nantinya. Udah selesai nih. Disimpan si bayinya, nanti ngurus dulu ibunya. Setelah plasentanya diambil, nanti dia udah dimulus-mulus dulu dari perutnya, nanti keluarlah si plasenta gitu. Iya. Baru ngurus ibunya, dibersihin darahnya semua, kita ganti sarung semua udah bersih semua. Disimpan dulu ibunya jangka 2 jam. Jangan dulu ke ruangan, jadi simpan dulu kan kita harus observasi dulu ya di situ. Jadi penolongan seperti itu. Jadi saking banyak, itu pun sama lelah. Hari pertama, hari kedua, sampai hari kelima kita nggak ada kejadian apa-apa. Saya juga sama, ada dinas siang, ada dinas malam gitu. Ini kejadiannya saya mulai dinas malam. Waktu itu dinas malam itu karena saya udah capek ya. Jadi kepala ruangannya bilang gini, nanti kalau kita tidur itu nggak boleh di ruang kamar sebelah, kamar baru. Kita harus posisi di ruangan yang kita bersalin itu. Karena kan banyak, jadi khusus tempat tidurnya yang perawat, khusus ini bidan senior, kita yang khusus perawat yang siswa. Dia bilang, "Wanti-wanti jangan tidur di luar koridor." Maksudnya di ruangan inilah ya, ruangan ibu bersalin. Jadi jangan sampai keluar katanya. Takutnya gini kalau ada pasien baru, kalau ada apa-apa, kita nggak sulit nyari kalian lah gitu, maksudnya gitu. Hari ke-6 itu saya capek karena pasien udah mulai banyak saya menolong. Udah gitu karena saya tidak mau keganggu ya sama temen, sama yang disuruh lagi lah, maksudnya sama dokter, sama bidan gitu. Karena saya udah capek, udah saya tidurlah di ruangan lain. Di ruangan di situ tuh disebutnya ruangan baru, karena baru dibangun, tapi nggak tahu bangunnya kapan. Di bangunan itu, di ruangan itu ada dua kamar. Kamar 1, kamar 2. Yang kamar 2 itu ada pasiennya banyak, ada 10 pasiennya bed. Jadi banyak pasien, pakai hordeng, pakai apa. Kalau yang satunya lagi itu kosong, tapi ada tempat tidur. Bednya otomatis si kasurnya tuh karena nggak dipakai, jadi dilipat-lipat gitu. Itu ada semuanya ada 8. Posisi itu di situ kosong, di sini banyak. Tapi dikunci, pintunya tutup tapi nggak dikunci. Tidurlah saya di situ karena capek. Tidurlah saya di situ hari ke-6 sendiri. Terus posisinya saya, karena pintunya begitu saya masuk kan di pintu dulu. Pintu, baru bed gitu ya, tempat tidur. Di situ ada jadi ruangan jadi kosong lah ya. Di sini saya tidurnya, kepala saya di sini posisinya, di sini jendela. Jadi kepala saya di sini, kaki saya pas mau ke pintu itu karena jalan. Hari ke-6 belum saya ceritain. Hari ke-7, hari terakhir. Berarti yang pertama tidur di situ nggak ada kejadian apa-apa? Nggak ada kejadian. Oke. Lanjut. Belum bisa ceritain. Oh, belum diceritain? Ya, jadi nanti ceritanya pas sekarang. Jadi pas itu saya dinas malam terakhir. Sama saya juga capek karena udah pasiennya banyak gitu ya. Saya tidur lagi di situ karena saya nggak mau keganggu nih. Tidur lagi saya di kamar yang kedua, yang tadi yang kamar 1 itu. Kamar baru. Yang kamar baru itu karena kan jadi keluar lagi dulu ke gedung yang kita bersalin lah ya, di situ saya. Waktu saya tidur di situ, saya juga sama terlelap, capek lah. Di situ kepala ruangan yang dinas malam, bidan dinas malam senior 2, terus teman saya berlima, termasuk dengan saya berarti ber-6. Itu semua nyari saya karena posisinya pasien lagi banyak, otomatis butuh tenaga. Ini saya nggak ada. Itu waktu itu kata dia tuh di sekitar jam 4 subuh ya. Jadi begitu carilah mereka tuh nyari saya, kemana katanya? Pasti nggak salah, pasti tidur di situ katanya. Kesanalah semua.
Begitu ke sana mereka buka pintu. Jadi kita pintu nih, ujung, ini bed ada 8. Di ujung itu ada seorang ibu-ibu, bukan seorang ibu-ibu lah, gadis yang kayaknya usia antara 35-an lah. Rambut panjang sampai ke bawah, pakai baju putih. Terus dia gendong bayi. Ya, kuntilanak kata mereka itu. Dia lagi gendong bayi karena bayinya nangis. Saya otomatis di belah sini dekat pintu. Ini di sini kan belah sini bayi itunya. Kuntilanak di sini, saya di sini tidur. Terus anak ribut, besok lah pada ribut. Saya tuh dipanggil subuhnya, saya dibangunin jam 5. Dipanggil lah saya, udah itu saya ke air dulu, cuci muka atau apa. Kita mulai yang terakhir itu kita sidang dulu di situ. Maksudnya karena kita udah selesai praktek, maka kita duduklah di meja-meja bersama. Bidan malam 2. Terus ada paginya ada kepala ruangan, karena udah pagi ya, kepala ruangan. Terus kita temen berlima, termasuk saya jadi berenam. Duduklah di situ di meja. Terus ngambek lah, marah lah si bidan yang dinas dengan aku malam. Kamu itu katanya diomongin teh nggak denger. Dia udah berkali-kali diomongin, kamu nggak denger aja. Kan saya udah bilang, jangan tidur di ruangan selain di gedung ini. Kenapa kamu tidur di ruang sana katanya. Untungnya kamu ini terakhir praktek di sini. Kalau enggak, udah saya laporin deh. Nggak akan saya kasih nilai. Kata bidan itu. Yang marah itu sama kepala, karena barangkali dia lapor ya kepala ke bagian bidan apa sih? Ruangan, kepala ruangan. Terus tahu nggak, cina malam nyari kamu. Di situ aku lihat ada kuntilanak. Kita bingung mau manggil kamu, takut itu berbalik arah ke kita si kuntilanaknya. Kalau enggak takutnya ke kamu katanya, takut ngeganggu. Jadi kita tuh semua berdoa, takut dia apa-apain saya gitu ya. Terus kemarin waktu kamu tidur di situ, teman kamu lihat di jendela itu banyak telapak tangan bayi penuh. Bayangin kacanya segede gitu. Penuh semua telapak bayi, semua sampai penuh gitu ya. Itu yang hari ke-6 kayak kejadian itu. Hari ke-7-nya mereka lihat kuntilanak. Terus udah gitu, tahu nggak katanya? Ya Bu, kenapa? Kata saya, kan kita mau semua siswa ya, ingin tahu. Terus anak juga sama. Emang kenapa gitu Bu? Itu ruangan kenapa nggak kita pakai? Karena dulunya memang kita bikin kamarnya 2, karena pasien yang melahirkan banyak. Jadi 2, yang kamar 1 sama kamar 2 dulu dipakai juga yang ke-1. Karena banyak hal-hal kejadian, maka ditutuplah, dipindahinlah ke kamar kedua itu. Karena yang ke-1 kan banyak gangguan. Terus kata ibu tuh, tahu nggak kenapa? Karena di bawah bangunan itu tuh ada speed tank, pembuangan darah. Bahkan katanya beberapa bulan kemarin tuh ada ibu yang melahirkan sama bayinya. Itu. Jadi barangkali itu katanya gitu. Ibu yang melahirkan sama bayinya ini kenapa nih? Iya, jadi begitu. Pendarahan. Jadi dia melahirkan karena pendarahan. Dia ibunya meninggal, anaknya pun sama kan karena nggak ada ASI ya zaman dulu, karena ibunya udah meninggal nih. Jadi ibunya dulu nggak lama bayinya. Itu. Di ruangan itu? Ya, di ruangan itu. Bukan di ruangan kita yang bersalin. Tapi ruang bersalin, pembuangannya itu maksud bidan itu kan pembuangannya itu ke situ. Pembuangan semua di situ. Ada kan kadang kita ada kiret untuk yang nggak jadi hamil. Karena di ruangan itu kan ada speed tank. Jadi semua pembuangan darah, ibu yang udah melahirkan atau itu semua ke sana gitu. Nah, udah gitu ya, kita udah rapat nih semua di situ. Kita udah ngobrol, udah kita tuh kan kaget ya. Yang kaget tuh teman yang lihat hantunya, lihat kuntilanak. Kalau aku sih enggak ya. Tapi mereka itu bayanglah kalau ya orang yang lihat sesuatu kan pasti dia trauma. Dia nggak mau makan. Jadi terus kita semua udah selesai, kita udah rapat, kita udah pulang lagi ke asrama. Terus kita pun di asrama ya menceritakan lah. Jadi mereka pun sama, jangan kalau di asrama ke teman-teman janganlah gegabah apa yang diomongin sama guru atau sama apa itu kita ikutin aja gitu. Jangan merasa kita itu
pinter atau ingin tahu lah, pasti ada sesuatu kan, ada sebabnya gitu. Dari situ kita udah ngobrol-ngobrol, udah selesai dan udah kelas 3 ya, kita udah semua udah bikin skripsi, udah bikin apa, lulus lah gitu dari situ di tahun 86. Terus di 87 saya udah mulai kerja nih. Oke. Terus saya kerja di rumah sakit swasta. Sama rumah sakitnya kecil, tapi itu di kota Bandung ya, rumah Ini di kota sakitnya. Bandung nih. Ya. Udah mulai kerja saya di situ. Saya waktu itu di ruangan laki-laki ya, ruangan rawat inap laki-laki. Di situ sama rumah sakitnya masih kecil, nggak terlalu besar-besar kayak sekarang lah ya. Jadi hanya perawatan 3 hari dengan pasien yang ringan-ringan lah gitu. Waktu itu waktu bulan pertama, bulan ke-1, ke-2 nggak jadi. Saya dinasnya nggak ada masalah ya. Di bulan ke-6 mulailah ada kejadian. Waktu itu kan saya lagi dinas siang ya. Kalau biasa sama di shift kita pagi jam 7 sampai jam 2, jam 2 sampai jam 6, jam 2 sampai jam 7 lagi. Waktu itu saya dinas siang nih. Karena waktu itu kan berdua dinas siang tuh, waktu dinas siang tuh berdua. Sebelum dinas kan kita kan punya ada buku nih, buku laporan. Kayak operan ya. Operan apa, pasien pagi ada apa-apa. Waktu itu kebetulan pasiennya nggak ada nih, habis. Jadi maksudnya udah pada pulang nih yang dinas pagi itu. Jadi kita bagian pas yang dinas siang itu udah nggak ada pasien. Terus si teman saya tuh bilang gini, tenanglah yang dinas siang udah nggak ada pasien, nyantai aja kata teman aku yang dinas pagi. Pada pulang lah nih semua. Ya udah kan kita berdua dengan teman saya namanya Lili ya. Dia cerita, udahlah kita daripada ini ngobrol aja. Jadi kita ngobrol nih. Tapi karena kita nggak ada pasiennya, jadi nggak sempat apa kita lihat dulu atau enggak. Memang enggak. Jadi kita duduk aja berdua, gitu nggak ngontrol. Kan biasa suka ada kalau dari UGD itu suka ada pasien baru. Kalau memang untuk dirawat nanti kadang ke kitain gitu. Kalau ada pasien baru atau enggak, ya di situ kan ada juga perawatan wanita, belah sana juga ada. Jadi macam-macam adalah di situ beberapa ruangan. Itu saya nyantai lah di situ. Nggak ada pasien, kita ngobrol. Pas mau menjelang jam 9 malam ya, harusnya kan yang lepas apa yang dinas malam udah datang nih. Gantian, tapi belum waktu itu karena hujan. Jadi hujan gede, dia jadi belum datang. Jadi yang tetap kita dengan teman saya Lilik masih dinas siang. Jam 9. Ini aku mau bikin dulu laporan di situ kata saya. Sambil saya nulis di situ bercanda, aman terkendali. Kan nggak ada pasien ya. Udah gitu di situ ada bed ya, 6 bed. 6 bed, bed ke-1, ke-2, ke-3. Yang ke-3 itu otomatis lampu yangnya ada di kita nih. Jadi kalau lampu 1 berarti yang berbunyi ke-1. Ini yang ke-3 berbunyi. Lampu ke-3 berarti otomatis di ruangan sana ada bel nih, berarti ke kita nih. Jadi di bed 3 nih. Kata teman saya Lili, kata mau pulang ada-ada aja pasien katanya gitu. Sok samperin kata aku teh gitu. Pergilah dia si teman itu ke ruangan yang laki-laki itu. Dia lihat, saya masih beres-beres lah kan kita mau pulang gitu. Nggak lama dia datang lagi. Pasiennya rewel, katanya sesek napas tuh nggak mau diurus sama kamu. Ya udah sama aku gantian. Pergilah ke situ. Di situ kita kan ada 6 bed nih. Dia bed ke-3 yang di pinggir deket jendela besar yang menghadap ke jalan. Jadi di pintu bednya 1, 2, 3 yang 6. Terus itu semua dalam keadaan gordeng terbuka. Si bapak-bapak itu namanya Pak Ahmad, karena saya tahu nama Pak Ahmad itu udah 3 hari dia dirawat di situ. Jadi saya udah apal gitu ya. Dia duduk di bed sambil menghadap ke jalan. Terus posisinya kayak gelisah, jadi dia nunduknya terus replik ke atas kayak nunggu seseorang gitu. Terus nanti dia ke bawah lagi. Itu dengan gitu aja berulang. Terus membelakangi saya tanya, Bapak sesek napas ya? Ya. Bapak pasang ya? Dianya nggak ngegurubis ya. Dia tetap diam. Dia masih pakai pakaian baju orang yang dirawat itu ya. Sekitar usianya lah, nggak terlalu tua lah. Nggak terlalu tinggi, nggak terlalu berat. Jadi orangnya sedang-sedang aja. Jadi sekitar 60 tahun lah usianya.
Terus rambutnya juga nggak terlalu putih-putih lah gitu. Karena saya apalah sama dia kan sering berobat, sering dirawat gitu. Kalau sembuh pulang, nanti beberapa hari datang lagi. Oh, iya. Karena saya udah apalah ke dia gitu. Terus gitu aja. Terus setiap selama itu Pak dipasang oksigen ya kata saya. Bapak sesel, diem aja. Ya saya pasang ya kata saya. Mau saya pasang nih. Nanti kalau Bapak nggak dipasang nanti seseknya nambah, nggak sembuh-sembuh, kata saya. Sambil saya buka gas oksigen. Ternyata habis nih oksigennya. Pak tunggu ya, kata saya, nanti saya ambil dulu. Saya balik lagi lah ke ruangan. Di situ kan ada, kita dulu zamannya iPhone ya. Jadi iPhone itu nelpon untuk sesuai ruangan. Oh iya. Ya, kayaknya adanya iPhone. Maka saya pijit lah iPhone tuh nomor kamar 1, yaitu ke petugas ini Satpam. Ya. Di situ ada Pak, anggaplah Pak Ali ya. Pak, kata saya teh, Pak Ali ini tolong kamar 1 pasang oksigennya habis, ruangan 1 pasiennya yang di mana Bu, kata dia. Itu yang di bed 3. Dia tuh nyamperin nggak iya atau apa, dia nggak nyamperin ke saya, ke ruangan saya di situ duduk yang khusus perawatan itu di meja. Jadi ada pasien namanya Pak Ahmad, itu dia sesak napas, kata saya, tolong ganti oksigennya gitu. Terus kata si bapak teh, ibu nggak baca laporan pagi? Enggak, kata saya teh, emang kenapa? Coba dibaca aja dulu katanya gitu. Pas dibaca, itu Pak Ahmad itu meninggal tadi jam 8 pagi. Hah? Ya, bahkan kata si bapak itu, mayatnya masih ada di ruang. Jadi pasiennya belum dibawa pulang nih posisinya. Iya. Jadi belum tahu keluarganya dia meninggal. Jadi tadi dia meninggal jam 8, keluarganya belum tahu, pasiennya masih ada. Kata Bapak Ali tadi ceritain. Hah, kata saya teh, Bapak, kata teman saya yang lilik tadi. Enggak Pak, saya juga tadi barusan lihat, katanya sesak napas. Ayo, kata si Bapak. Iya, kata saya, barusan saya udah dari situ, oksigennya habis. Kata saya, maka minta diganti. Ayo bertiga. Bertiga lah kita ke ruangan. Ke situ, pas pintunya kan masih terbuka nih pintu. Betul nggak ada. Bahkan posisi kasurnya aja, bednya, masih posisi dalam keadaan dilipat. Masih dilipat. Sedangkan dia kan tadi posisinya tidur nih. Iya. Dilipat, terus pasiennya udah nggak ada, dan posisi gitu. Terus kita yang, hah gitu ya, kaget. Terus kita balik lagi ke ruangan yang kita perawatan, terus ngobrol dia dengan bapak teh. Terus kata bapaknya tuh, terus kan hujannya udah gede, kan temen yang malam tuh belum, yang datang malam juga belum datang nih. Kata saya biarin karena kan saya rumahnya deket. Tapi kan teman yang dinas malamnya belum datang, jadi kejadian cuma ketahuan saya, teman saya Lilik sama Pak Ali. Yang bertiga itu tahu, yang dinas malam kan belum pada datang karena hujan besar, jadi belum datang. Dari situ kita ngobrol, kata bapak teh. Terus dia ceritanya ke saya teh, ya kan Pak, kenapa kan dia tuh jauh rumahnya di daerah pegunungan ya. Si Pak Ahmad ini? Si Pak Ahmad ini, pasien ini. Terus katanya dia meninggal kan karena keluarganya dianggapnya pulang pergi dia berobat, jadi nggak nyangka bakal meninggal gitu. Iya. Jadi keluarganya nggak tahu, jadi makanya. Jadi tahu-taunya tuh besok aja dia mau besuk katanya. Pas kekabarin Pak Ahmad udah nggak ada, kayak gitu aja sih yang itu kejadian. Tapi kan ya setidaknya ya gini, itu kan pasiennya saya rawatnya tuh kan sering lah ya. Jadi kebayang terus lah mukanya, dia sehari-harinya dia kayak gitu. Terus memang kayaknya dianya kan ada gelisah gitu ya. Kayaknya barangkali dia meninggal ingin ada keluarganya, atau apa dia nunggu keluarganya datang kayak gitu kan. Kalau dulu kan belum ada telepon kayak sekarang kan. Kalau dulu mah masih lah belum ada apa-apa lah, jadi maksudnya susah dihubungi lah gitu. Tapi pada saat itu ibu sempat pegang tubuhnya Pak Ahmad gitu? Belum sempet, karena ya? dia kan sesek nih. Iya. Saya duduk, posisinya dia duduk ke pintu, saya nggak hanya megangin ini nih, oksigen aja kan, posisi oksigennya harus dibenirin dulu nih, mau dipasang gitu. Tapi saya kelihatan si bapaknya seseknya kayak gimana, dia gelisahnya kayak gimana, saya lihat sekali sama dia itu, posisi tubuhnya pun sama seperti itu. Kalau temen ibu itu dia sempat ngobrol nggak? Iya, ngobrol sama. Tapi sama juga, dia juga tidak meluk. Cuma dia lihat, dia juga sesek gitu. Bapak, kenapa katanya sesek?
pasang oksigen ya katanya. Dia juga sama nanya, tapi bapaknya diam aja. Oh, bapaknya nggak jawab Nggak juga. jawab, maka dia balik lagi nyuruh Iya, saya benar. lah. Suruh saya sama kamu, siapa tahu sama kamu mau gitu, maksud dia gitu. Ternyata Seperti sudah itu. meninggal ya. Ya, ternyata udah meninggal tadi jam 8 subuh. Jam 4 pagi, Pagi. yang dinas pagi Ya, gitu. 8 subuh tidak ada Ibu. 8 pagi. Anaknya yang tahu. Jadi ya pengalaman itu waktu saya siswa sampai hari ini juga kejadian saya masih ingat dengan kejadian tersebut gitu ya. Iya, iya. Ya, jadi nggak bisa dilupain sih soalnya pengalaman Iya. pribadi gitu ya. Tapi masih kerja Ibu sebagai perawat? Sekarang udah pensiun. Udah pensiun? Baru 2 tahun. Oh, baru 2 tahun. Iya. 2 Di tahun. 58 sampai 60. Sampai tahun berapa berarti? 2021 ya pensiun Iya, ya? iya. 2003. Oh, 2023. 2023 ya pensiun Iya, ya? iya. Anaknya yang salah. Heeh. Oke. Iya. Udah 60 tahun ya? Iya, iya. Udah Wow. 60 udah nenek udah punya Kak cucu. Iya ya 60 tahun. Iya. Lalu Ibu di ruangan yang kosong itu tuh, yang di kamar baru itu, Iya, kamar yang satu ada baru. kuntilanak bawa bayi itu, pasien lain ada yang pernah ngeliat juga nggak Bu? Jadi setelah udah melahirkan, si pasiennya dirawatnya di situ di ruangan pertama itu, karena di situ pasiennya selalu diganggu, ada tiba-tiba kalau seandainya pasiennya udah penuh nih ya, ditutup hordeng nih, nanti tiba-tiba kalau udah pada terlelap tidur, nanti ada yang lewat nih bolak-balik kayak sendal gitu ya, jalan-jalan. Tapi pas dilihat nggak ada. Terus nanti ada anak kecil loncat-loncat gitu. Kayak jadi terganggu lah. Maka di situ pada nggak mau di ruangan itu, maka ruangan itu dikosongkan lah. Pindahlah ke ruangan yang baru itu, yang kamar kosong yang 2 itu kan ada kamar 1, kamar 2. Jadi dipindahin semua pasiennya ke kamar 2. Di kamar 2 ini mah sampai sekarang nggak ada. Aman. Nah, sampai sekarang apakah kamar itu masih kosong? Kalau nggak salah dipakai laboratorium. Laboratorium. Iya, di ruangan itu dipakai laboratorium. Waktu itu kan pernah saya waktu mau minta tanda tangannya ke sana, itu udah nggak dipakai nih. Terus di setahun berikutnya saya ke sana, udah dipakai laboratorium, pakai lab. Sama ini Bu, maaf Ibu, itu kan pembuangannya itu ada di bawah dan pasti digali dong ya, penggalian ya, melakukan penggalian segala macam. Pernah penuh nggak? Maksudnya kalau penuh tuh gimana gitu? Oh itu kurang tahu sih Pak, soalnya gini kan, itu kan yang saya juga dikasih tahu tank atau gimana juga kita nggak apa. Tahu-taunya dia ngasih tahu kalau di bawah itu ada ruangan tank, hanya itu aja sih. Jadi selanjutnya nggak tahu. Nggak tahu ya Bu ya? Iya. Nah, Ibu kan udah cerita 3 rumah sakit ya tadi ya? Iya. Rumah sakit itu masih ada sampai saat ini? Ada. Masih ada? Masih ada. Yang di Bukit pun masih ada? Masih ada. Rumah sakit itu berubah gak? Direnov? Ya direnov. Masih ada, tapi nggak terlalu kayak yang kalau rumah sakit yang kayak yang besar ya, otomatis sudah ada berapa lantai. Kalau ini mah, kalau nggak salah sih ada beberapa, tapi nggak terlalu besar. Iya, karena rumah sakit itu ini tuh khusus pegawai PNS. Bu, tadi aku pengen nanya soal pasien nih. Itu pasien memang sebanyak itu? Di mana? Yang di tahun itu yang 15 sampai 15 pasien yang Oh iya, melahirkan. tahun itu banyak. Jadi dulu itu masih ada disebut Mak Paraji juga ada. Mak Paraji itu ibu yang membantuin lah. Bahkan kita di desa-desa ya, bidan itu kalah sama Mak Paraji. Maksudnya Paraji itu gini, ibu yang bisa melahirkan, menolong melahirkan. Tapi nggak ada pendidikan gitu. Iya, Mak Paraji pakai emak, jangan kamu sok tahu, memang emak kan ini. Ya gitu. Iya, sampai sebanyak itu. Maksud aku tuh pada saat itu memang lagi musim kawin apa gimana Ibu? Kan dulu belum ada kalbe, jadi satu orang ibu ya itu sampai, kalau perawat dulu ya, maaf aku cerita aja, kan cerita. Kalau perawat dulu ya itu segala bisa. Karena dulu yang pertamanya ada posyandu sama kita 5 meja itu sekarang udah berjalan nih, bidan desa udah enak.
Kalau dulu kita cari pasien tuh nggak gampang. Masang KB itu nggak gampang. Karena belum tentu orang mau dipasang KB. Kan anaknya banyak nih. Satu orang tuh, ibu itu kadang anaknya 11, Hah? 9. Iya, itu di tahun itu loh, sok searching. Di tahun 80-an itu, contoh ibu aku juga anaknya banyak. Setelah Soeharto, kesininya baru kita punya anak 2. Ada program KB. Ada program KB, ada apa. Oh. Kalau dulu kita mau KB aja belum tentu keluarganya menerima. Mau ya? Apalagi dipasang IUD, apalagi disuntik ya. Iya. Nah, maka nggak gampang dulu. Maka dulu ada BKKBN. Jadi KBBN itu, BKKBN itu ngambillah perawat, dimasukkan sekolahlah bidan 1 tahun. Maka banyak juga iya. Ibu ya. Maka dulu perawatnya pada hilang karena masukkan bidan semua 1 tahun kan, jadi D1. Nah sekarang ada program lagi, kita harus D3 keperawatan. SPK-nya udah, kita disekolahin lagi sama pemerintah. Saya juga sama ya, disekolahin sama pemerintah, harus D3 keperawatan gitu. Oke. Intinya kenapa dulu bisa banyak karena belum ada program KB. Iya. Ada pun tapi belum di standari gitu, ya. Belum dibuat aturan yang tetapnya ya Bu. Iya, ya? iya. Iya. Kalau nggak salah nih, KB itu baru mau di tahun 90-an ke sini. Kalau waktu saya dari 88 ya, 88 ke situ, 80 sampai 88 itu belum ada. Karena saya ingat dulu kan saya begitu diangkat PNS itu 88. Iya, iya. Kita sering sampai nyari-nyari orang yang mau disuntik KB lah. Ditimbang aja dulu bayi pada nggak mau. Soalnya kita dulu lagi launching pertama vaksin aja. Kalau udah disuntik itu DPT, kan demam. Besoknya tuh keluarganya marah. Pada marahnya, kemarin dia nggak apa-apa, kenapa setelah disuntik vaksin kamu demam? Padahal itu hal yang biasa Ibu ya? Iya, kan harus demam dulu kan kalau orang nggak ngerti gitu. Nggak bisa, itu pengorbannya. Tapi saya nggak kaya-kaya loh Bang, dari dulu sampai sekarang. Curhat Ibu. Iya. Kalau abang ingin tahu, saya orang lain udah ya, maksudnya bukan non medis lah, dokter ya, udah beli mobil, saya belum dong. Saya cuma nyicil ember dulu. Nggak apa-apa Ibu, lapnya dulu, saya belum punya, bisa mau gitu, nanti saya nama rekening kirim. Beli mobil, nyicil dulu. Ibu nih aku balik lagi ke masalah yang pada saat itu sih. Iya, aku jadi berpikir kalau kenapa orang-orang dulu tuh bisa anaknya banyak, karena memang dulu itu belum ada program KB ya, seperti yang Ibu jelaskan ya. Dan perjuangannya juga ternyata berat loh untuk perawat-perawat yang di tahun segitu. Penerangan belum ada, segala macam. Alat juga pasti nggak memadai Bu ya? Iya. Waktu zaman itu ya. Iya. Wow, hebat loh, hebat. Bisa bertahan sampai 60 tahun. Bu Yati, alhamdulillah ya. Sama mungkin orang dulu tuh nggak banyak hiburan ya Bu ya. Maksudnya ya udah hiburan ya. Iya. Bikin anak. Oke. Terakhir Bu, Bu Yati ini kan udah 60 tahun nih mengabdi. Ada gak curhatan dari Ibu nih selama 60 tahun itu, apa sih keresahannya sebagai perawat? Ada tuh Pak, nggak apa-apa, kasih tahu aja Ibu. Enggak ada, soalnya gini kan, kalau dulu ya, perbedaannya aja ya, saya nggak curhatan nih, perbedaannya antara perawat dulu dengan perawat yang sekarang itu, kalau dulu kita langsung praktek ke orangnya ya, contoh, lagi siswa nih kita, kalau yang sekarang kita dibanyakan praktek, teori ya, kalau yang sekarang teori, dia pasiennya dengan kayak, kalau kita dulu nggak langsung menangani ke pasien, jadi kita nggak, istilahnya sistem nggak lulus, kan dulu saya sekolahnya kan ikatan dinas, jadi dianggapnya gini, kita itu betul-betul pendidikan itu untuk menolong nyawa seseorang. Jadi nggak bisa main-main, jadi harus betul-betul serius. Kalau kita kerjanya untuk belajarnya tidak benar, kita dikeluarin. Emang kalau sekarang gimana Ibu? Kalau sekarang ya kurang tahu ya. Kalau sekarang mah banyaknya teori. Kalau saya tahu ya, dia lihatnya di komputer, dia baca apa. Kalau untuk yang sekarang ada aturan barunya, ada PP berapa. Jadi kalau untuk tindakan itu sekarang dilakukan sama dokter.
bareng sama dokter. Enggak dokter. Oh, sama dokter Ada aja. SOP-nya sekarang. SOP-nya. Jadi ya kalau dulu, Oh iya. kalau Paham. sekarang mah kita. Mm-mm. Bahkan kan dulu jarang, dokternya jarang. Jadi kalau dulu tuh sama kita di apa ya, mau nyuntik pasien lah, ada kecelakaan di UGD, ngehacking sama kita lah gitu. Ada kejadian apa-apa tuh kalau di rumah sakit kejadian nggak nunggu dulu dokter, kan Iya, dokternya Pak. sedikit kan. Jadi Oh. kita yang terjun, kita yang jahit. Kalau ada kecelakaan atau ada yang pasien diare yang perlu infus diinfus gitu. Jadi udah kalau dulu sebetulnya udah senior seperti itu. Nah, itu penerapan standar itu di tahun berapa, Ibu? Dan karena apa? Nah, dulu kan kalau nggak salah ya ada kejadiannya gini. Waktu dulu kan ada, kita tuh buka praktek semua. Jadi ada mantri, kalau laki-laki itu disebutnya mantri, kalau perempuan disebutnya perawat. Kita buka praktek nih. Terus perbedaannya kalau di kita itu bayar nih 5.000 itu dengan obat ya, obat dengan nyuntik. Kalau dokter nggak, dulu dokter tuh hanya resepnya aja 10.000. Kan yang namanya masyarakat beda, dia ingin diobati, ingin dilayani, dibayar dengan harga murah, dikasih obat, dengan disuntik gitu. Otomatis kita pasiennya banyak gitu. Kalau dokter dia terus udah gitu kita udah pernah nih, waktu itu ada tunjangan ya, kalau saya gitu tunjangan fungsional, fungsi kita kerja gitu kan. Ternyata di situ ributnya gini, dokter nggak merasa enak. Itu dulu dengan ID ya, kita PPNI nih, ID, PPNI ID, kalau bidan ID. Jadi kita ada persatuan-persatuannya. Kalau dengan bidan kita nggak jadi masalah ya. Kalau dengan dokter, dulu pernah ribut di tempat kita ya di Kabupaten Bandung itu, jadi gini, dokter itu nggak nerima lah. Kok saya kayak sekolah mahal nih. Iya, iya. Oh, iya, iya. Bertahun-tahun. Kok kamu cuma 3 tahun lah. Tapi dapat uang atau apa. Jadi gini ya, ini abang yang punya PT yang udah tinggi dengan biaya sebesar, kan kita yang kecil, tapi orang lihatnya ke kita nih, Iya, produk paham, kita paham. nih, gitu kayak gitulah. Jadi dia nggak terima. Jadi dia nggak mau nih di puskesmas, Bu, saya nggak mau diperiksa. Sok aja sama kamu karena kamu gajinya lebih gede, dapat uang tambahnya lebih gede. Udah gitu, terus di situnya kerjaan dia tuh sama kita nih. Sama kita kerjaan seperti yang tugas dokter nih, tapi sama perawat dikerjainnya kayak nyuntik, periksa pasien, bahkan mendiagnosa pasien loh. Dulu tuh ya. Iya. Perawat dulu ya. Itu sedangkan yang mendiagnosa pasien itu kan dokter. Harusnya. Iya. Terus yang memeriksa hasil lab itu yang membacain dokter. Tapi kita perawat pada bisa waktu itu. Jadi otomatis disitulah kita ini. Nah, dari situ kita ribet lah. Karena waktu itu ada aturan baru dokter, nggak bisa nih ini pekerjaan dokter, kamu jangan ditangani. Jadi kita nggak boleh buka praktek dari situ. Oh, Dari tahun situ. berapa Ibu itu peraturannya? Ditetapkan. Di 90-an lah. 90-an ya? Ya. Terus udah gitu, yang kerjaan dokter kayak kita diperiksa nih, periksa pasien, udah lepasin aja. Karena kita ada responnya, itu peraturan dia, maka duitnya mangga, mangga buat kamu aja. Iya, paham. Jadi kita punya porsinya masing-masing. Jangan tugas kamu dikekitain, kita yang capek, tapi ada uangnya, dia mau kayak gitu dulu. Tapi sekarang mah udah beda lagi. Udah beda peraturan ya, setiap itu kan ada peraturan PP berapa lah gitu.